Shalom teman-teman, Shalom. kali ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Juniarti, dia adalah hamba Tuhan yang paling boleh dibilang di GTM ini siapa yang kenal Ibu Pendeta Juniarti. Dia pasti sudah tahu dengan gaya khotbahnya yang luar biasa. Yang unik ya, Yang unik. yang sedikit berbeda. Iya, kali ini Bu begini, saya ada teman-teman yang bertanya mengenai, coba diangkat kita dijelaskan mengenai kasus kisah si perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Oh iya. Itu bagaimana ya, kan seperti dia kan yang kita tahu dia kan pendarahan selama betul. 12 tahun dan yang luar biasanya di kisah itu dia hanya menyentuh jubah Tuhan sedikit saja dan mujizat terjadi luar biasa. Itu bagaimana itu, Bu? Ya, betul. Cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita tahu ya, kalau pendarahan itu adalah sesuatu yang begitu menyiksa. Bayangkan saja, satu hari kita mengalami pendarahan terus-menerus, bagaimana rasa sakitnya. Apalagi ini berbicara 12 tahun. Jadi bukan waktu yang singkat yang dialami oleh perempuan ini, sakit yang dirasakan itu selama 12 tahun. Nah, dalam konteks bacaan pada waktu itu, ketika seseorang pendarahan, maka dia dianggap najis. Oh, najis ya? Ya, najis berarti dia tidak bisa ke tempat ibadah, dia tidak bisa bertemu dengan orang lain, dia tidak bisa disentuh. Tidak bisa disentuh. Jadi ketika seseorang menyentuhnya, maka orang yang menyentuhnya itu juga menjadi najis. Jadi kita dapat membayangkan perempuan ini sebenarnya tidak hanya sakit secara fisik, tetapi bisa juga mengalami sakit secara mental. Karena dia dijauhi, ditinggalkan, dia harus merawat dan mengurus dirinya seorang diri, dan itu bukan hal yang mudah. Sehingga kemudian memang kita pahami bahwa penderitaan yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini berlapis-lapis. Ada sebuah tekanan batin, tekanan hidup yang begitu memberatkan dia. Sehingga pada suatu saat, dalam kondisi yang terpuruk itu, dia mendengar tentang sosok Yesus. Jadi dia mendengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan, Yesus mampu menyatakan mujizat, dia bisa untuk melakukan semua itu. Sehingga bagi perempuan ini saya menganggap bahwa dia merasakan ada sebuah angin segar. Dia merasakan bahwa ada harapan. Nah, ini yang terpenting, bahwa meskipun 12 tahun dalam penderitaan itu, perempuan ini masih mempunyai harapan yang sangat besar. Hal itu dibuktikan ketika dia berkata, asal saya ketemu saja dengan Tuhan Yesus, ku pegang saja itu jubahnya. Iya, itu yang luar biasanya kan? Itu yang luar biasa. Ini harapan dan iman yang saya mau katakan sungguh luar biasa. Dia tidak usah, Tuhan Yesus tidak usah berbicara kepada dia. Tuhan Yesus tidak usah memegang dan menyentuh dia. Dia sendiri yang mengatakan, yang penting ku pegang itu saya sedikit jubahnya, pasti saya sembuh. Iya, karena ini kan boleh lihat di Alkitab kan, dari sekian banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, kebanyakan Tuhan Yesus dia berbicara langsung ke si yang sembuhkan, sembuhlah dan berjalan dan lain sebagainya. Kali ini tanpa berhadapan dengan Tuhan Yesus, tanpa komunikasi, dia hanya cukup menyentuh saya, itu sangat luar biasa sekali ya. Iya, memang juga perlu kita pertimbangkan bahwa mungkin perempuan ini merasa bahwa karena dia najis, sehingga dia mungkin sedikit malu, apalagi tentu dia takut. Karena konteks pada waktu itu ketika seorang perempuan najis, pendarahan, kedapatan lalu lalang di antara orang banyak, maka itu tidak diperbolehkan. Oh, jadi sebenarnya pada saat itu sebenarnya tindakan yang tidak boleh dilakukan sebenarnya ya? Iya, hal yang tidak boleh dilakukan. Dia harus ada dalam rumah. Dia tidak boleh keluar bertemu dengan orang lain, apalagi ketika orang menyentuhnya. Nah, itu berbahaya bagi dia dan bagi orang lain. Karena orang yang menyentuhnya
dianggap najis. Najis, ya. Sehingga kemudian dalam imannya itu dia mengatakan, Yesus tidak usah berbicara, Yesus tidak usah menyentuh saya mau saja yang sentuh Tuhan Oke. Yesus, maka saya akan sembuh. Oh, seperti itu ya. Ya, inilah yang saya katakan iman yang sungguh luar biasa. Dalam titik ini kita melihat bahwa perempuan itu sungguh beriman kepada Yesus. Dia datang mencari Yesus, dia percaya kepada Yesus, maka dia menerima janji dan berkat itu. Ini juga berbicara tentang iman yang aktif, bukan iman yang fasik. Kan ada orang yang bilang, berdoa maka saja datang gitu dengan sendirinya. Oh gitu ya. Iya. Iya kan biasa kan bilang berdoa sih, nanti akan datang sendiri gitu. Iya. Mujizat pun bisa terjadi tanpa saya melakukan apa-apa sekalipun ya. Berarti memang harus iman juga. Iman yang aktif. Oh, iman yang aktif bukan cuma sekedar iman saja. Iya, bukan hanya sekedar iman yang duduk diam menunggu. Tetapi perempuan ini membuktikan imannya, membuktikan harapannya, membuktikan bahwa apa yang saya percaya ini pasti akan terjadi. Dan memang itulah yang dia terima, itu yang dia dapatkan. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, sedikit saja dia memegang helai jubah Yesus, maka terjadilah mujizat. Jadi berarti kalau di kehidupan sehari-hari juga berarti mungkin bisa berlaku seperti itu ya, bukan hanya dalam banyak hal juga ya. Iya, bukan hanya konteks saya sembuh dari sakit, tetapi konteksnya bisa berbicara tentang seluruh aspek hidup kita. Misalnya ada yang sedang saya perjuangkan, misalnya dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam rumah tangga, bagi anak-anak. Yang jelas ada sebuah harapan, ada sebuah perjuangan yang sedang kita gumuli. Kita belajar dari iman yang aktif, seperti yang ditunjukkan oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Bagaimana dia membuktikan imannya, bagaimana kemudian dia menyatakan komitmen imannya, bahwa dengan berbuat seperti ini, saya pasti akan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Luar biasa ya, berarti memang jangan hanya berdoa tinggal diam saja. Iya. Iman itu penting dan bekerja dan berusaha itu penting untuk membuktikan bahwa iman kita ada di situ. Ketika kita sudah berusaha membuktikan, bertindak mengaktifkan iman kita, di situ kuasa bahkan mujizat pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi dalam kehidupan kita. Iya, betul. Seperti yang terjadi pada perempuan yang sakit pendarahan ini, dia benar-benar membuktikan imannya itu. Nah, di sini juga kita melihat bahwa Yesus itu tidak pernah tinggal diam. Yesus dengan berbagai caranya, dia mampu untuk menyatakan bahwa sungguh dia ada di dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Tentu dia mendengar berita dan cerita tentang siapa Yesus itu. Berarti dia tahu juga, Yesus harus begini, kita harus tahu dulu Yesus itu siapa. Iya. Dan Yesus itu kita imani dia. Ketika kita imani dia, di situ baru kita akan merasakan iman itu berbuahkan. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita perjuangkan. Nah, itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi dia meyakinkan dirinya bahwa Yesus mampu, Yesus sanggup, maka itu yang terjadi. Itu yang dibuktikan di dalam keyakinannya itu. Jadi kalau mungkin pada saat itu dia, kalau dia hanya menunggu, berharap dia cuma tunggu di sudut-sudut saja itu, kemudian dia cuma berharap, mudah-mudahan itu mungkin tidak akan terjadi karena imannya hanya sebegitu. Tapi dia betul-betul nekat, dia berusaha pokoknya sehelai, seujung jubahnya pun saya sentuh saja, pasti saya sembuh. Iya, berarti luar biasa imannya itu. Iya. Pada saat itu dia baru pertama kali berjumpa dengan Yesus. Oh yang pertama kali. Iya, dia selebihnya itu dia hanya mendengar dan dia tahu dari orang lain. Bisa jadi kalau seandainya perempuan ini tidak beriman, tentu dia akan takut untuk bertemu Yesus. Karena mungkin dalam pikirannya, jangan-jangan nanti kalau saya pegang, lalu tidak terjadi mujizat. Iya, saya yang dikeroyok. Hukumannya kan jelas. Hukumannya jelas untuk perempuan ini. Apalagi orang tahu bahwa saya ini sudah lama sakit pendarahan. Nah, kalau ada orang yang tahu di situ bahwa dia ada di kerumunan orang, ya berbahaya bagi perempuan ini. Tapi dia menembus
ya menembus bahaya itu, dengan imannya dia percaya pasti saya sembuh. Iya, sungguh luar biasa penjelasan dari Ibu Pendeta mengenai kisah wanita yang beneran itu. Bagi teman-teman semua, kita ternyata memang harus membutuhkan iman yang aktif ya. Ya, Jadi bukan beriman saja tuh ya, memang tidak apa-apa beriman, tapi iman yang aktif dibuktikan dalam bentuk usaha dan bekerja. Kan dari situ bisa mendatangkan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, dan tidak menutup kemungkinan jika Tuhan berkehendak, mujizat pun boleh terjadi. Itu berlaku dalam semua hal dalam kehidupan kita. Ya. Terima kasih Bu Pendeta atas sama-sama. Lain kali kita diskusi di tempat lain. Bagi teman-teman yang mau atau jemaat yang mau menanyakan mengenai tentang apa, baik pengajaran atau apapun, bisa memberikan komentar di bawah video yang kami share dia. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom.